Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I'm Rizka Ramdhani. I'm from the first group with my partner Mirna Yanti. So we're gonna explain about principle of language assessment. Okay, guys, there are 5 principles of language assessment. The first is validity. Second is reliability. The third is practicality. The fourth is authentic, and the last is watchback. Before that, we have split our material. I'm the first group. I'm the first speaker. I'm gonna explain about the principle of language assessment, validity, and then reliability. Okay, the first about what is assessment. So assessment is a decision making about something with a subject measure and is qualitative. Assessment is part of evaluation. Jadi di sini assessment atau penilaian di sini merupakan pengambilan keputusan tentang sesuatu dengan ukuran subjektif dan kualitatif. Di sini penilaian dapat dikatakan sebagai bagian dari evaluasi. So the first principle is validity. What is validity? So according to Hitan, validity of a test is the extent to which it measure what is supposed to measure. Jadi maksudnya dari Hitan ini, pengertian dari validity itu validitas suatu tes adalah sejauh mana ia mengukur apa yang harusnya diukur. For example, contohnya untuk mengukur skill listening siswa, maka seluruh butir soal harus berbentuk tes lisan. Tes lisan bukan tes tertulis. Seperti itu. Kemudian, according to Brown, validity as the extent to which inference made from assessment results are appropriate, meaningful, and useful in terms of the purpose of the assessment. Jadi menurut Brown di sini assessment itu, valid itu sejauh mana kesimpulan yang dibuat dari hasil penilaian yang sesuai, bermakna, dan berguna dalam hal tujuan penilaian. And then according to me, valid itu sah. Sah dalam artian sesuai dengan aturan yang semestinya. Kemudian, untuk membuktikan bahwa suatu tes itu valid, maka harus ada bukti-bukti. Here there are five evidence about test valid. The first is content-related evidence. The second is criterion-related evidence. The third is construct-related evidence. The fourth is consequential validity, and the last is face validity. Jadi yang pertama di sini content-related evidence. Content-related evidence yaitu bukti konten. Maksudnya di sini misalkan tes diberikan setelah materi sepenuhnya telah dijelaskan. Jadi sebelum memberikan tes kepada peserta didik, harusnya materi itu sudah diberikan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, second is criterion related evidence. Jadi maksudnya di sini bukti kriteria. Di sini bukti kriteria digunakan untuk menunjukkan keakuratan suatu tindakan atau prosedur dengan membandingkannya dengan prosedur lain. For example, desain tes buatan guru dianggap memiliki validitas bersamaan ketika memiliki skor yang sama dengan tes TOEFL. Nah, jika siswa memiliki skor
tinggi dalam TOEFL secara bersamaan dengan mengerjakan tes dari guru, maka dapat dikatakan bahwa tes buatan guru ini memiliki validitas yang bersamaan dengan TOEFL. Kemudian yang ketiga di sini ada construct relate evidence atau bukti terkait konstruk. Di sini bukti ini berhubungan dengan teori, hipotesis atau model. Contohnya misalkan analisis penilaian wawancara. Maka di sini dalam wawancara itu memerlukan beberapa faktor seperti pelafalan, kelancaran, grammar, kosakata yang digunakan, dan kesesuaian sosiolinguistik. Kemudian bukti selanjutnya itu ada consequential relate evidence atau bukti konsekuensi. Jadi bukti konsekuensi ini seberapa baik penggunaan hasil penilaian mencapai tujuan yang dimaksud dan menghindari efek yang tidak diinginkan. Kemudian ada bukti wajah atau face validity. Maksudnya di sini penting dalam menjaga motivasi dan kinerja peserta tes. Jika tes tidak memiliki validitas wajah, maka tes itu mungkin saja tidak dapat diterima oleh siswa atau guru. Kemudian di sini the second principles is reliability. According to Lin and Gron, reliability is consistency of assessment result. Jadi menurut Lin di sini pengertian dari reliability yaitu konsistensi hasil penilaian. Nah, sedangkan dari Brown sendiri, reliability itu merupakan sebuah tes dapat diandalkan jika Anda memberikan tes yang sama kepada siswa yang sama atau siswa yang cocok pada dua kesempatan yang berbeda. Maka tes tersebut akan menghasilkan hasil yang serupa. Kemudian di sini ada kriteria tes reliability. Yang pertama di sini konsisten dalam kondisi dua atau lebih administrasi. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas untuk penilaian. Yang ketiga, memiliki rubrik yang seragam untuk evaluasi. Yang keempat, memanfaatkan aplikasi rubrik secara konsistensi berdasarkan skor. Dan yang kelima, berisikan item atau tugas yang tidak ambigu bagi peserta tes. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi reliability test. Yang pertama, ada students relate reliability, ada reader reliability, test administration reliability, and test reliability. What is students relate reliability? Jadi di sini maksudnya itu yang berhubungan dengan siswa. Jadi siswa yang pada saat mengerjakan tes dalam kondisi sakit, kelelahan atau kecapean tentu akan menghasilkan skor yang tidak reliable. Kemudian reader reliability. Reader reliability ini maksudnya di sini ada dua bagian. Yang pertama antar penilai dan penilai itu sendiri. Yang pertama itu interreliability. Maksudnya di sini ketika dua atau lebih skor menghasilkan skor yang tidak konsisten, penilai pada uji reliabilitas yang sama. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kurangnya perhatian pada penilaian dan kurang pengalaman. Yang kedua ada keandalan penilaian. Maksudnya itu kriteria penilaian seperti kelelahan
atau bias terhadap siswa, baik buruknya tertentu. Maksudnya bias terhadap siswa itu contoh dalam suatu kelas guru ini atau penilai hanya fokus dengan satu siswa. Mungkin karena siswanya ini rajin, pintar, sehingga si penilai ini hanya fokus terhadap siswa itu saja dan siswa lainnya diabaikan. Kemudian tes admin reliability atau pelaksanaan tes. Di sini kondisi saat tes dilaksanakan mungkin saja terjadi atau kebisingan, mungkin adanya kebisingan dari luar seperti misalkan variasi fotokopi atau bahkan kondisi ruangan, sehingga akan mengurangi reliabilitas hasil tes. Kemudian faktor yang keempat ada tes reliability atau uji reliabilitas. Faktor yang menyebabkan yaitu misalkan jika suatu tes terlalu lama atau terlalu panjang, maka peserta ujian dapat kelelahan dalam mengerjakan tes tersebut, atau juga dalam mengerjakan item tersebut peserta tes ini tergesa-gesa sehingga jawaban yang diberikan salah. I think enough for me. That's my explanation. And then it will continue by Mirna.